Audio Jungle. Ya, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi Mas Dudi. Ya, Pak Kades, ini saya mau mengkonfirmasikan atau konfirmasi kepada Pak Kades ini terkait mengenai kegiatan pasar lemprak yang ada di Desa Dongdong. Ini bagaimana Pak Kades? Terima kasih Mas Dudi. Ya, Pasar lemprak. Pasar lemprak itu sengaja saya beri nama mengenang masa lalu. Karena di sana dulu konon ceritanya orang tua itu juga untuk pusat berkumpulnya orang-orang, bukan hanya dari orang Dunung tapi dari orang Tembelang, Karangkemiri, Jeruk-Legi yang nongkrong di situ untuk menjual hasil taninya. Kemudian pasar lemprak didirikan oleh masyarakat sekitar yang tentu dengan swadaya murni. Jadi dari pemerintah desa maupun kepala desa itu hanya mendukung, mensupport pemikiran, namun materi sama sekali dari pemerintah tidak memberikan. Jadi itu yang saya apresiasi pada masyarakat, Mas Rudi. Alhamdulillah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya pasar lemprak bisa berdiri. Sudah sekitar 1 bulan lebih yang setiap Sabtu sore sampai jam 10 malam, kemudian Minggu pagi sampai sore, bahkan sampai malam juga. Tujuan saya kenapa itu pasar lemprak saya dukung, di saat-saat new normal, kemudian saat ekonominya itu sedang mengalami resesi, ya, resesi ekonomi, saya sangat mendukung. Dan juga karena pandemi COVID dan new normal, saya menyampaikan masyarakat, ayo dukung pasar lemprak dan jangan pergi jauh-jauh. Cukup ngumpul bareng lurai di sini dengan meningkatkan ekonomi masyarakat bawah dan juga masyarakat, karena di saat-saat masih pandemi COVID tidak harus pergi jauh-jauh. Artinya masyarakat sekitar alhamdulillah masih zero sampai saat ini. Kalau kita berkumpulnya masyarakat lokal di sini, insya Allah mudah-mudahan COVID-nya itu akan jauh daripada pergi ke alun-alun Cilacap maupun ke Kroya atau ke Purwokerto. Itu memang saya sengaja untuk tidak menyarankan untuk pergi jauh-jauh. Terus selanjutnya Pak tadi menyebutkan bahwa setiap malam minggu di sana di pasar lemprak ada hiburan, ya Pak. Itu hiburannya apa saja Pak yang disuguhkan di pasar lemprak untuk masyarakat Desa Dongdong dan sekitarnya? Terutama hiburan yang untuk kaitannya juga meningkatkan pemuda untuk lebih berkreasi. Nah, jadi beberapa pemuda yang punya alat-alat gitar dan sebagainya, akhirnya mereka juga tak persilahkan untuk membuat panggung mini di situ, akhirnya mengadakan akustikan begitu. Kemarin kadang kala ada juga yang namanya uyon-uyon di lingkungan situ punya ya gamelan sederhana lah, silahkan di bergantian dengan pemuda untuk menghibur masyarakat. Jadi semua dari lokal produk. Terus selanjutnya Pak, itu sih produk yang dipasarkan atau yang dijual di pasar lemprak ini produk apa saja Pak ya di sana? Tentu 90% produk lokal. Ya. Ada namanya yang paling unik itu sega gelut. Ya, itu nasi gelut. Jadi dengan oseng teri, itu khas makanan desa. Zaman dulu saya kecil itu ya itu karena kurangnya nasi
akhirnya nasinya disambut dengan itu oyek. Apa sih namanya oyek ya? Yang dari ubi itulah ya. Itu alhamdulillah itu malah justru kayak menjadi khasnya di Pasar Lembrak gitu. Dan ada juga di sana bubur ganyong, iya di sana. Terus ya pendukung-pendukung yang lain juga ada hasil dari tanaman-tanaman pertanian situ, masyarakat situ ada juga dari olahan dari singkong, dari pisang, salad pisang. Terus juga yang kita gerakan sudah lama, crispy jamur tidak ketinggalan. Jadi di sana ada olahan jamur tiram itu dari mulai sate jamur, tongseng jamur, nasi goreng jamur, pepes jamur, tentu crispy jamurnya itu yang tahan lama. Ya, di Pasar Lembrak itu sendiri kalau buka itu dari hingga Senin hingga malam Minggu ya Pak ya. Itu kalau yang titik yang paling teramai menurut Pak Kades itu pengunjung di hari apa ini Pak? Itu Sabtu sore mulai jam 3 sampai malam jam 10. Itu paling ramai. Dan wakul sekitar 50 pedagang semuanya habis jualannya. Itu yang saya senang. Alhamdulillah di saat resesi ekonomi ternyata masyarakat Sedilom mau mengadakan swadaya untuk bikin lapak-lapak dan dijual ke orang lokal. Akhirnya ya begitulah, masyarakat saya lihat senang. Ya Pak Kades, selanjutnya mungkin ada pihak-pihak yang memperhatikan mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap khususnya terkait mengenai adanya Pasar Lembrak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya di Desa Dondong ini. Kemarin mungkin apa informasinya Pak Bupati atau siapa ini yang meresmikan di sana nih Pak? Alhamdulillah ya. Masih dengan pemerintahnya Pak Bupati Haji Tato Suharto Pamuji ya. Dengan justru mendukung program Bangga Bangun Desa ya. Pak Bupati Tato Suharto Pamuji Rabu juga di-launching oleh Pak Bupati, kemudian dihadiri juga Ibu Hajah Teti Rohati Ningsih selaku anggota DPR RI Pusat dari Golkar dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Juga Kepala Dinas banyak yang hadir Mas Yudi. Di antaranya adalah Kepala Dinas dari Bapeda, Bapak Sumbowo, kemudian Bapak Saiful dari PSDA, kemudian Bapak Heru dari Disporapar ya, kemudian dari Dispabun, Kepala Dinas juga Prabu, dan Kepala Dinas yang lain, termasuk dari Pak Supri dari Dinas Pertanian. Alhamdulillah saya cukup senang dihadiri, dirawi para pejabat. Dan alhamdulillah juga di saat saya menyampaikan adanya realisasi pembangunan DI atau daerah irigasi Sungai Kalipenapen, Bendung Kalipenapen untuk mengairi sawah seluas 50 hektar dengan nilai 2,5 miliar sekian sudah jadi, dan alhamdulillah sawah sudah teraliri airnya. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Suharto Pamuji, Tato Suharto Pamuji, dan saya sedang mengharapkan karena Pak Bupati kemarin berserta rombongan adalah salah satunya akan naik ke Mandala yang di sana mau diadakan destinasi wisata. Nah, dengan diadakan destinasi wisata, saya menyampaikan pada Pak Bupati kalau begitu saya nggak punya wilayah hutan, saya menjadi ininya penjaga wisatanya begitu. Nah, kemudian dengan rapuhnya Pak Bupati, saya juga punya gagasan. Jadi kalau memang itu nanti terwujud dengan namanya destinasi wisata, saya awali dengan Pasar Lembrak, kemudian tidak hanya berhenti di situ. Pasar Lembrak, namun saya akan mengembangkan wisata kampung. Wisata kampung nanti di sana akan saya tata. Kita juga akan merangkul kepada ibu-ibu wanita tani sekitar. Jadi KWT sekitar nanti kita rangkul, kemudian untuk mengembangkan dari Pasar Lembrak, kemudian wisata kampung di dalam ada
budidaya jamur tiram, ada juga budidaya bonsai, ada budidaya pengembang biakan burung, murai dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan kami promosikan kepada masyarakat luas, tidak hanya di Desa Dondong. Semoga ke depan pandemi Covid juga semakin menghilang sehingga pasar Lemprak semakin maju, wisata kampung terwujud. Ya tadi Pak Kades menyampaikan bahwa waktu itu diresmikan oleh Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji didampingi oleh Ibu Bunda Teti ya, selaku anggota DPR RI dari Komisi 2 DPR Pusat maksudnya. Saat itu Pak Tato kabarnya akan menyampaikan bantuan yang 500 juta itu yang posisi mana itu ya Pak ya? Betul sekali Mas Rudi, karena saya menyampaikan kepada Pak Bupati di mana nanti akan ada destinasi wisata, itu di sana ada jembatan yang zaman dahulu terputus persis di depan bendung Kali Penapen. Itu menghubungkan 3 desa, Desa Dondong Kecamatan Pesugihan, Desa Mandala Kecamatan Jerublegi, dan Desa Karangkemiri Kecamatan Jerublegi. Kemudian berarti menghubungkan 2 kecamatan. Nah di situ saya menyampaikan pada Pak Bupati bahwa konon dahulu di situ ada jembatan bambu yang untuk transportasi pejalan kaki dari orang-orang dari atas, dari Karangkemiri, Tembelang, Jambusari yang kumpul di sekarang menjadi Pasar Lemprak di perempatan saya sana Dondong. Nah akhirnya saya berpikir ke sana, ternyata ada jalan yang untuk sampai ke Mandala hanya sekitar 1 kilo 1000 meter. Nah apabila itu jembatan yang saya harapkan untuk dibangun, itu antusias dengan 3 desa sangat mengharapkan. Nah Pak Bupati sempat menyampaikan akan dibantu 500 juta. Itu kalau bisa dibantu 500 juta minimal saya bisa untuk melangkah untuk mulai membuat pondasinya atau apanya untuk ancang-ancang jembatan Mas Rudi. Oke ya, mudah-mudahan ini apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dalam kerangka membangun di jembatan di alur Sungai Penapen itu ya Pak ya. Betul. 3 desa yang ada di wilayah Dondong dan sekitarnya itu dapat terrealisasi oleh Bupati Cilacap ya. Iya. Saat itu ingin memberikan bantuan 500 juta untuk pembangunan itu ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Mudah-mudahan itu realisasi, dan di sana ada Bu Purwati juga tuh selaku anggota DPR Kabupaten Cilacap. Iya. Semoga. Oke. Malam Minggu rame. Nah, ini ke depan ini selain Pasar Lemprak apa lagi nih Pak Kades? Ya itu Mas Rudi, Pasar Lemprak pengembangannya nanti adalah wisata kampung. Wisata kampung yang nanti di dalam itu akan kita kembangkan dari berbagai kreasi-kreasi, hasil kreasi masyarakat. Yang tadi saya sebutkan, di dalam itu banyak kegiatan masyarakat yang harus dibangun, yang harus dikembangkan, diviralkan untuk masyarakat khususnya di sekitar Kabupaten Cilacap akan paham dan akan berkunjung di sana. Kemudian nanti kita akan siapkan edukasi di Pasar Lempraknya, apa yang ada di wisata kampung. Kemudian nanti akan ada guide, semacam guide Pak Mas Rudi. Jadi nanti ayo Pak, mau kemana? Mau ke pusat bonsai kita antar. Mau kemana? Ke pusat oleh-oleh khas Dondong saya antar. Mau ke pusat peternakan burung kicau dan burung-burung yang lain kita antarkan. Jadi nanti masyarakat itu akan ikut mendapat kegiatan lah. Jadi ya ada pemasukan lah kayak gitu Mas Rudi. Harapan saya seperti itu ke depan. Oke, terima kasih Pak Kades atas bincang pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang digagas ke depan oleh Desa Dondong untuk membangun Dondong yang lebih baik dan lebih sejahtera dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.